Assalamualaikum sahabatku, agak kareba, semua kalian selalu dalam lindungan Allah dan rezekinya selalu dilimpahkan. So kali ini akan menceritakan tentang market day. Jadi market day ini dilakukan berapa ya? Kayaknya sebulan sebelum ibu pensiun gitu. Jadi ini adalah market day terakhir sebelum ibu pensiun. Kalau aku nggak salah, market day ini sekitar sebulan sebelum puasa, itu pas anak-anak habis semesteran, market day ini diadakan. Jadi di sini aku buat sekitar 3 panganan, 2-nya dessert dan satunya lagi itu makanan yang agak berat, yaitu nasi uduk bunga telang. Tadi di awal aku udah kupas kentang, kupas kentang. Terus aku hancur-hancurin, itu bakalan dicampur di dalam adonan bugis mandi. Dan ini aku lanjutkan untuk memetik bunga telang yang akan dipakai membuat nasi uduk bunga telang. Jadi nanti warna nasi uduknya tuh agak kebiru-biruan gitu, mengikuti warna bunga telangnya. Di sini aku pikir tuh udah banyak banget. Ternyata pas jadinya tuh warnanya butek gitu nggak sih? Nanti deh kalian lihat sendiri, itu menurut aku warna itu agak butek, nggak cerah. Mungkin harusnya dikasih pewarna dikit kali ya untuk mengangkat warna dari bunga telangnya, tapi itu nggak aku lakukan dan warnanya agak sedikit kusam sih. Warna biru tapi nggak biru, malah kayak biru pucet gitu. Dan ini bunga telang yang aku ambil waktu itu. Terus pas itu aku sisihkan dulu, dan ini aku mulai timbang untik-untik isian bugis mandinya nanti. Jadi ini sudah aku buat dan aku nggak sempet record. Dan ini aku sengaja timbang-timbangin biar nanti tuh seimbang antara kulit dan juga isinya, biar nggak terlalu enek banget atau mungkin terlalu sedikit. Jadi perlu ditimbang untuk menyeimbangkan antara isi dan kulitnya. Jadi ini aku bulat-bulatin, itu mungkin ada sekitar berapa ya, 36 bulatan kalau aku nggak salah. Selesai membulat-bulatkan filling tadi, ini aku lanjutkan untuk membuat santan. Jadi seperti biasa, aku yang males marut kelapa, itu aku iris tips-tips kayak gini, terus bakalan di blender. Nanti akan jadi santan dengan cepat dan mudah. Terus itu untuk buat isian sih, kulit dari bugis mandinya itu. Setelah santannya jadi, ini aku tadi tambahkan pewarna dikit, dan ini dibiarkan sampai agak sedikit berbuih, lalu dimasukkan ke dalam adonan tepung yang sudah dicampur dengan kentang. Ini bakalan dijadikan adonan atau kulit dari bugis mandi itu. Kalau ada yang mau kepo dengan resepnya, ini aku pakai resep dari The Hasan Video. Aku selalu ngambil resep kue dari sana, bahkan untuk menjual waktu itu pas bulan Ramadan. Di sini untuk membuatnya tetap bulat, aku menggunakan cetakan kue talam. Tapi kalau nggak ada cetakan kue talamnya juga nggak apa-apa sih, tetap bagus kok. Malah yang aku buat ini tuh kayak kue tok gitu. Kalian pernah lihat nggak sih kue tok yang bentuknya kayak kura-kura? Jadi nanti pas kuenya jadi tuh bakal seperti itu. Harusnya bulat sempurna ya, but it's okay. Pas sudah dikemas dan cantik banget, itu malah terlihat kayak kelereng dengan segitiga yang berwarna putih. Jadi kulitnya ini aku timbang-timbangin juga biar seperti tadi yang aku jelaskan itu
terjadi keseimbangan antara filling dan juga kulitnya. Dan ini enak banget, lembut. Seperti biasa, resepnya di Hasan video tuh nggak pernah mengecewakan. Setelah semuanya dimasukkan ke dalam cetakan talam, ini selanjutnya akan kita kukus sampai matang. By the way, aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini, bantu aku untuk mengembangkan kanal ini. Semoga kanal ini bisa menjadi motivasi, inspirasi, ataupun hanya sekedar hiburan. Karena di kanal ini nanti sesekali aku akan membahas tentang law of attraction, spirituality, dan juga journey spiritual aku. Thank you and I love you. Lalu kue selanjutnya yang aku buat adalah kue nagasari dalam loyang. Jadi nggak dibungkus lagi menggunakan daun pisang gitu. Nanti ada sih bungkusnya, cuman di luar-luarnya itu. Jadi nanti bentuk segi empat, terus di sekelilingnya itu dibungkus dengan daun pisang. Aduh, gimana ya cara menjelaskannya? Kalian bisa lihat nanti. Jadi di sini pisangnya aku potong-potong kecil kayak gini, terus ada juga yang aku iris-iris memanjang kayak gitu. Ini bakalan disusun di dalam loyang, lalu akan disiram dengan adonannya sedikit demi sedikit. Jadi proses pembuatannya itu seperti kayak kue lapis gitu. Kalian pernah lihat lapis India nggak? Ada tuh kue lapis India tuh enak banget juga. Dan ini seperti yang awal tadi, aku ngambil resepnya juga itu di The Hasan video. Jadi ini santannya langsung dituang aja ke dalam adonan. Kok adonan? Ke dalam tepung. Nah, terus diaduk-aduk sampai dia mengencer. Nah, ini dia proses pas aku menyiram-nyiramnya ke atas pisang. Di sini aku nggak nge-record secara full soalnya itu sudah tengah malam dan aku nggak tidur semalaman membuat semua hidangan-hidangan itu. Maklum lah ya, masih amatiran. Jadi beberapa proses pembuatan kue ini dan juga pembuatan nasi bunga telang dan juga kondimen-kondimen dari nasi uduk bunga telangnya tuh nggak terrecord soalnya udah ngejar waktu banget. Dan ini pas aku lagi proses untuk mengemas bugis mandinya itu, jadi dibuat modern gitu, cantik-cantik ya, nanti kalian bisa lihat. Dan lumayan ribet sih, apalagi bagi amatiran yang kayak aku. Kadang kan aku kalau buat kue, kalau udah ya udah dimakan aja, ini mesti dikemas-kemas dulu. Jadi applause banget atau bangga banget sama ibu-ibu yang anaknya tuh sering market day dan ditemenin terus dibuatin bangun subuh-subuh dan lain sebagainya untuk menyiapkannya. Aku sih angkat topi ya untuk mereka. Kalian luar biasa. Lalu ini aku lanjut membuat nasi uduk bunga telang. Ini nggak aku record karena itu udah hampir pagi. Terus ini nagasarinya yang tadi. By the way, Neki pergi beberapa hari yang lalu. Aku akan menceritakan proses waktu dia sakit di vlog selanjutnya. Dan ini adalah hasil dari nasi uduk bunga telangnya. Terus ini pagi-pagi ibu saya dan juga adik aku udah mau ke sekolah dengan jajanan yang mereka bawa untuk dijual di market day. By the way, vlog aku udah mau habis. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Seperti biasa, thank you. I love you. And bye.